يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan sanjungan hanyalah milik Allah. Kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan kita juga tidak lupa untuk senantiasa memperbanyak salawat dan salam kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Mukhtasar Al-Kalam ala Bulughil Maram karya Syekh Faisal Ibnu Abdul Aziz Al-Mubarak. Ini adalah malam perdana setelah kita libur di bulan Ramadan sebulan penuh. Kita masih pada Kitabut Taharah, kitab tentang taharah. Namun kita memasuki Babul Ghusli wa Hukmul Junub, yaitu bab tentang mandi dan hukum-hukum junub. Sini ya, kepalanya. Itu. Dan sudah ada beberapa hadis yang kita pelajari, dan sekarang kita masuk pada halaman 46 hadis yang ke-110. Halaman 46 hadis yang ke-110 dalam kitab. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha ia mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ightasala minal janabah yabda'u fayaghsilu yadayhi. Kata ibunda kita Aisyah, Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila mandi janabah ia memulai dengan mencuci kedua tangannya. Summa yufrighu biyaminih ala shimali fayaghsilu farjahu. Kemudian Rasul mengguyur dengan tangan kanannya. Kemudian Rasul mengguyur tangan kanannya, kemudian tangan kirinya. Fayaghsilu farjahu, kemudian mencuci kemaluannya. Summa yatawaddau, kemudian Rasul pun berwudu. Summa ya'khudul ma'a fayudkhilu asabi'ahu fi usulis sya'r, kemudian Rasul mengambil air dan memasukkan air tersebut dengan jari jemarinya pada pangkal rambutnya. Summa hafana ala ra'sihi salasa hanafat. Summa hafana ala ra'sihi salasa hafanat. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengguyur kepalanya dengan 3 kali guyuran. Summa afadha ala sairi jasadi, kemudian Rasul meratakan air ke seluruh tubuhnya. Summa ghassala rijlaihi, kemudian Rasul mencuci kakinya. Muttafaqun alaih wal lafzu lil Muslim. Rawahu, atau yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih, dan lapasnya adalah milik Imam Muslim. Hadis yang mulia ini mengajarkan kepada kita tata cara mandi janabahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin mandi janabah yang diceritakan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, Rasul mengambil
air, kemudian Rasul menuangkan air tersebut ke tangan kanannya, kemudian tangan kirinya. Kalau kita katakan apa namanya? Gosok-gosok apa namanya? Hah? Ngebas. Membasuh. Kemudian diambil air dari gayung, kemudian dibasuh tangan kanan dan tangan kirinya. Kalau kita sekarang mudah buka keran, buka tangannya. Kemudian Rasulullah pun setelah tangannya dibasuh, kemudian kemaluannya dibersihkan. Setelah tangan, kedua tangan, kemudian kemaluan. Setelah itu berwudu. Setelah itu Rasul sallallahu alaihi wasallam pun mengambil air dan menyela-nyela rambutnya dulu, pemanasan. Ambil air kepalanya, kemudian mengguyurkan air selanjutnya ke kepala 3 kali guyuran dengan 3 kali gayung. Kemudian setelah itu baru meratakan semua badannya. Setelah itu yang terakhir Rasul mencuci daripada kakinya. Kemudian hadis selanjutnya, keterangannya, hadis selanjutnya walahuma, dan begitu juga ada riwayat dari Imam Bukhari dan Muslim min hadis Maimunah, dari ibunda kita Maimunah radhiyallahu anha. Summa afragha ala farjihi wa ghasalahu bishimalih. Kemudian Rasul mengguyurkan air kepada ke kemaluannya, wa ghasalahu bishimalih. Kemudian Rasul mencucinya dengan tangan kirinya. Ketika Rasul ingin mencuci daripada kemaluannya dengan menggunakan tangan kiri. Summa daraba bihal arda. Kemudian setelah itu Rasulullah menggosokkan tangannya ke tanah. Wa fi riwayah, dan dalam riwayat yang lain, famasaha bit-turab. Kemudian Rasulullah pun mengusapkan tangannya ke debu. Wa fi akhirih, dan pada akhirnya summa ataitu bil mindil faraddahu. Kemudian ibunda kita Maimunah mengatakan, setelah Rasulullah selesai mandi, aku pun datang dan membawakan handuk. Kemudian Rasul ternyata menolaknya. Wa fihi, dan pada hadis tersebut juga waja'ala yanfudul ma'a biyadih. Namun Rasul sallallahu alaihi wasallam membersihkan air dengan tangannya. Hadzani al-hadisani mustamilani ala bayani kaifiyatil ghusli min ibtidaihi ila intihaihi. 2 hadis yang telah kita bacakan berisi penjelasan tata cara mandi dari awal hingga akhir. Wa fi hadis Maimunah qabla dzikril mindil, dan di dalam hadis Maimunah sebelum menyebutkan handuk, summa tanha faghasala rijlai. Kemudian Rasul pun berpaling dan membasuh kedua kakinya. Wa fihi dalilun ala tadakhuli at-taharataini al-wudu' wal ghusl. Dan di dalam hadis tersebut ada dalil bahwa 2 cara bersuci yang saling terjalin, saling tadahul, yaitu antara wudu dan mandi. Wa naqala Ibnu Battal al-ijma' ala dzalik. Kemudian Ibnu Battal mengatakan, menukilkan bahwa hal tersebut adalah ijma' para ulama. Jadi ketika kita ingin mandi wajib, maka harus dikumpulkan antara berwudu dan juga langsung mandi. Ini diantara sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun 2 hadis yang telah kita baca, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirnya senantiasa membasuh kedua kakinya terakhir. Berarti ketika itu nanti dalam hadisnya ada disebutkan, ketika Rasulullah berwudu, maka ia tidak membasuh kedua kakinya, tapi langsung mandi. Setelah berwudu tapi tidak membasuh kedua kaki, langsung mandi, dan nanti di akhirnya baru Rasulullah membasuh kedua kakinya. Nanti di riwayat yang lain ada mengatakan Rasulullah langsung sempurna wuduknya, dan ada nanti perbedaan para ulama dalam perkara tersebut.
Kemudian hadis selanjutnya, hadis yang ke-112, wan Ummi Salamah radhiyallahu taala anha, dan dari Ummi Salamah radhiyallahu taala anha qalat, ia mengatakan, qultu, aku pun berkata, ya Rasulullah, wahai Rasul Allah, inni imra'atun ashuddu sya'ra ra'si, sesungguhnya aku adalah wanita yang rambutku sangat tebal. Fa afa anquduhu li ghusl janabah, apakah aku harus membuka sanggul tersebut untuk mandi janabah? Wa fi riwayah, dan di dalam riwayat yang lain, wal haidah, mandi haid. Faqala, maka Rasulullah pun mengatakan, la, tidak usah. Innama yakfiki an tahsi ala ra'siki salasa hasayat, tidak usah, sesungguhnya kamu cukup mengguyur kepalamu 3 kali saja. Rawahu Muslim. Jadi ada sebuah hadis yang mana Ummu Salamah berkata dan bertanya kepada Rasul, wahai Rasul, aku memiliki rambut yang tebal, rambut yang aku kepang, rambut emak-emak lah, panjang dibuat dia. Kemudian ia mengatakan, apakah ketika aku ingin mandi janabah, aku harus buka daripada ikatan kepangku ataupun rambut yang digulung-gulung? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la, tak usah. Yang penting engkau cukup mengguyurkan air ke kepalamu dengan 3 kali, dia sudah masuk, sudah sampai. Qauluha ashaddu sya'ra ra'si, disebutkan dalam hadis tersebut, aku mengikat rambut kepalaku, artinya rambutku tebal, kemudian pakai kepang, aku ikat rambutku. Labzu Muslim, dalam hadis Muslim, asyaddu zafra ra'si, yaitu mengikat jalilan rambut. Wa ka'annal musannifa rawahu bil makna, seolah-olah penulis itu meriwayatkan hadis dengan maknanya, bukan secara teks. Wal hadisu dalilun ala annahu la yajibu naqdu sya'ri lil ightisal, maka hadis ini adalah dalil bahwa tidaklah wajib menguraikan rambut atau melepaskan rambut ketika mandi. Wa annahu la yashtaritu wusulal ma'i ila usuliha, karena bahwa tidaklah disyaratkan harus sampai air ke pangkal rambut. Wa an Anas marfu'an, dan dari Anas secara marfu', idza igtasalatil mar'atu min haidhiha naqadat sya'raha naqdan wa ghasalathu bi khatmi wa ushnan, wa in igtasalat min janabati sabbat al-ma' ala ra'siha subban wa asarathu. Akhrajahu ad-Daruqutni fil Ifrat wa Tabarani wal Khatib fil Talkhis wa Diya al-Maqdisi. Kemudian ada hadis, tapi hadisnya marfu' dari Anas radhiyallahu anhu, ia mengatakan, apabila seorang wanita mandi dari haidnya, ia menguraikan rambutnya dan kemudian mencucinya dengan khatmin, dengan sebuah tumbuhan, sebuah adat khatmi, namanya nama tumbuhan. Wa ushnan, dan pohon seperti sabun. Ushnan itu nama benda atau nama tumbuhan, khatmiyun juga nama tumbuhan di Arab. Ketika mereka mandi pakai itu. Kalau orang-orang tua kita dulu apa pakainya, Pak? Rumput-rumputan apa nama itu? Ada juga buah. Bubui. Kalau di kampung ana ada dia rumput-rumput warna hijau. Di sungai-sungai itu ada rumput hijau, kok diperas dia bubui juga. Entah rumput apa namanya tuh, warna hijau gitu. Dia ada. Nah, jadi seperti itu juga disebutkan, wa in ightasalat min janabah, dan jika seorang wanita mandi dari janabahnya, sabbat alma ala ra'siha subban, hendaklah ia menuangkan air ke kepalanya, wa asarathu, kemudian ia memerasnya.
Dikeluarkan oleh Ad-Daruqutni dalam kitab Ifradnya dan Tabrani dan Khatib fi Talkhis wa Diya Al-Maqdisi. Ini adalah hadis yang mengajarkan kepada para wanita ketika mereka ingin mandi janabah. Maka secara zahir hadis mengatakan bahwa Ummu Salamah ia memiliki rambut yang tebal, kemudian ia ikat ataupun ia kepang. Dan ia pun bertanya, wahai Rasul, apakah aku harus membuka uraian rambutku tersebut ketika ingin mandi janabah? Maka Rasulullah mengatakan tidak usah. Dan dalam hadis juga, dalam riwayat yang lain dari Anas, hadis secara marfu' hal tersebut sama saja. Kemudian hadis selanjutnya, hadis yang ke-113, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha ia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni la uhillul masjida li haid wala junub, sesungguhnya aku tidak menghalalkan bagi orang yang haid datang ke masjid dan juga orang yang junub. Rawahu Abu Dawud wa sahahahu Ibnu Khuzaimah, dikeluarkan diriwayatkan oleh Abu Dawud dan disahihkan Ibnu Khuzaimah. Hadis ini al-haditsu dalilun ala annahu la yajuzu lil haid wal junub dukhula al masjid wa huwa qaulul jumhur. Hadis ini adalah dalil bahwa tidak dibolehkan bagi seorang wanita yang haid ataupun laki-laki yang sedang junub masuk masjid. Ini adalah perkataan pendapat jumhur ulama. Hadis 114, wa anha radhiyallahu anha qalat, dan dari ibunda kita Aisyah juga mengatakan, kuntu agtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahid. Dulu aku itu, kata ibunda Aisyah, mandi junub bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam dari bejana yang satu, dari satu bejana. Takhtalifu aidina fihi minal janabah, saling bergantianlah tangan kami dalam mengambil air ketika kami mandi janabah. Muttafaqun alaih wa zada Ibnu Hibban wa taltaki. Muttafaqun alaih, dan Ibnu Hibban menambahkan hadis dengan riwayat watal taki, ai tangan kami saling bersentuhan. Fihi dalilun ala jawazi ightisalir rajul wal mar'ah min ma'in wahid. Pada hadis tersebut dalil bahwa bolehnya laki-laki dan wanita, suami istri, mandi dengan satu bejana yang di dalamnya ada air. Kalau kita orang kaya, ya kita pakai tempat mandi soer, apa nama itu? Mandi sabun tuh apa nama? Yang penting dia orang-orang kaya lah. Kalau orang-orang kere nggak ada di rumahnya. Sauna ya, seperti itu. Boleh lah, tapi suami istri. Nah, nanti disebutkan hadis yang selanjutnya, nanti disebutkan juga. Hadis 115, wan Abi Hurairah radhiyallahu anhu qal, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pun bersabda, inna tahta kulli sya'ratin janabah, sesungguhnya di bawah semua helai rambut terdapat janabah. Faghsilul sya'ar, maka cucilah rambut. Wa anku al-bashar, dan bersihkanlah kulitnya. Rawahu Abu Dawud wa Tirmizi wa dha'afahu, diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmizi, dan mereka mengatakan hadis ini dhaif. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa di setiap helai rambut pasti dia harus kena air, janabah bahasanya. Maka cucilah semua rambut
dan bersihkanlah kulit-kulitnya. Padahal hadis sebelumnya yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah ataupun Anas sejarah hadis marfu mengatakan tidak harus basah semuanya, maksudnya masuk ke kulit-kulitnya. Tetapi ada hadis lain yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah mengatakan dalam hadis Rasul, inna tahta kulli sya'ratin janabah, di setiap helai rambut ada janabahnya, harus kena dia. Makanya disebutkan faghsilus sya'ar, cucilah semua rambut. Berarti rambut hidung masuk dalam ni harus dikenakan dia. Kalau masuk-masuk aja kan hidung tak kena dia, maka harus dimasukkan juga airnya ketika mandi. Wa angku al-bashar, kemudian semua bersihkan kulit-kulit. Misalnya yang gempet-gempet tadi keteknya lah, entah di telinga dalamnya lah, semua harus kena. Tapi disebutkan Abu Daud dan Tirmizi hadis ini dhaif. Namun lanjutan hadis 100 ke-16, wali Ahmad an Aisyah, dan dari Ahmad diriwayatkan oleh Ahmad dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha nahwuhu, yang semisalnya, wa fihi rawin majhul, dan terdapat memang seorang rawi yang tidak diketahui. Al haditsu dalilun ala annahu yajibu ghuslu jami'il badan fil janabah. Hadis tersebut yang telah kita bacakan adalah dalil bahwa wajibnya mencuci semua anggota badan ketika mandi junub. Wala yu'fa min syai'in minhu, dan tidak dibiarkan dari sesuatu pun darinya, tidak dibiarkan tertinggal dari kulit-kulit anggota badan tersebut. Wa huwa ijma', ini adalah ijma', illa al-madmadah, kecuali berkumur-kumur, wal istinsyaq, memasukkan air ke dalam hidung, fa fihima khilafun, maka pada keduanya masih diperselisihkan para ulama. Warrajih al-wujub, dan yang rajih itu adalah wajib. Wallahu a'lam, Allah yang maha mengetahui. Jadi hadis tadi memang dhaif, lemah, tetapi untuk untuk kehati-hatian kita ketika ingin mandi janabah, maka guyurlah semua rambut-rambut yang ada dan semua kulit-kulit kita bersihkan. Maka disebutkan di sini itu adalah ijma', pendapat para ulama, dengan mengambil dalil yang lemah tersebut tapi untuk kehati-hatian. Kemudian namun disebutkan illal madmadah, kecuali berkumur-kumur. Apakah ketika kita ingin mandi wajib, ingin mandi janabah, harus memang mandi kemudian airnya pun madmadah, kumur-kumur, kemudian istinsyak, masukkan lagi air ke hidung, masukkan ke telinga dia dan sebagainya? Maka di sini para ulama masih berselisih pendapat, tetapi pendapat yang rajih wajib. Jadi ketika kita mandi, usahakan semua air itu pun kita kumur-kumurkan lagi, kemasukkan ke hidung lagi, dan semuanya kena. Tetapi ketika kita mandi wajib, sebagaimana hadis, zahirnya hadis adalah hanya mengguyur semuanya dari atas sampai ke bawah. Tetapi kadang ada lupa orang, hidungnya belum masuk airnya, jadi nggak kena dia. Bahkan mungkin mulutnya pun nggak juga kena. Nah, dan seperti itulah dianya. Mungkin ada sebahagian kita misalnya, ia mandi wajib tidak sesuai sunnah. Maksudnya ia mandi wajib hanya sebatas rukun-rukunnya saja, yaitu rukun-rukun mandi wajib kan dia cuma 2, niat, kemudian yang kedua membasuh semua anggota badan dengan air. Udah, sunnah-sunnahnya tak ia ikuti. Apakah sah? Sah. Nah, di sini yang ditakutkan nanti ketika ia ternyata mandi janabah tidak ada wuduknya, kan mungkin hidungnya itu nggak kena air, ataupun mulutnya itu dia nggak masuk air, dia cuma gas-gas saja. Gas-gas mandi, udah semua. Nah, itu dikhawatirkan. Tetapi hadis-hadis yang mengatakan hal tersebut ada juga. Kemudian hadis yang untuk berhati-hati kita adalah kenakanlah semua kulit-kulit kita, rambut-rambut yang ada, disirami semua. Apalagi kalau di kampung-kampung, biasanya kalau mandi itu pakai kain basah.
agak susah dia air masuk, harus disemproti dia gini nih. Tapi kalau di kota-kota kamar mandi tertutup, ya dia kan bugil, dia tinggal masuk dia mudah dia. Beda dia. Jadi kadang di kampung itu agak susah airnya masuk, makanya harus disirami semua dia. Karena kadang kan kain basahnya itu susah dia apa kan kena. Nah itulah dia untuk kehati-hatian. Wallahu a'lam bissawab. Inilah perkara-perkara tentang babul ghusli wa hukmul junub, bab tentang mandi dan hukum-hukum junub. Ini hadis-hadis yang berkaitan dengan hal tersebut, dan sedangkan secara rinciannya itu di buku-buku fikih yang lebih detail. Oh ini rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, ini ininya. Sedangkan hadis ini hanya sebatas pengetahuan kita secara zahirnya saja. Nah nanti kalau udah apa kan udah selesai fikih muyassar. Nah, kan jadi untuk secara apanya sunnahnya kan hadis yang 110 tadi dari ibunda kita Aisyah. Kebiasaan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ia ingin mandi janabah, maka Rasulullah itu memulai dengan mencuci kedua tangannya. Kalau kita pakai shower keran tinggal enak buka keran, lap-lap tangan. Oke. Setelah itu Rasulullah itu kalau membasuh tangan kanannya dulu dia curah air. Atau kalau kalau kampung-kampung kan pakai cebok, apa namanya itu? Gayung. Gayung itu disiramkan tangan kanan, baru cuci tangan dia. Setelah itu apalagi yang dibasuh, kemudian fayaghsilu farjahu, maka Rasul membasuh kemaluannya. Ya namanya janabah. Akan dibersihkan, disiram. Setelah itu baru Rasulullah pun berwudu. Kemudian setelah itu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengambil air, baru membasuh menyela-nyela rambutnya. Kan rambut Rasul agak panjang dia, sela-sela dia gitu. Dah seperti itu. Kemudian setelah itu baru Rasulullah mengguyur kepalanya 3 kali. 3 kali. Setelah itu baru membasuh semuanya, menyiram semuanya untuk sampai rata. Dan terakhir baru Rasulullah itu menyiapkan waktunya untuk mencuci kakinya. Menurut pendapat para ulama agak bergeser sedikit baru disiramnya kakinya seperti itu. Nah, untuk kejelasannya itulah dia di dalam kitab fikih pendapat para ulama. Secara zahirnya seperti ini aja. Nah, yang penting dia niat. Nanti kalau di dalam kitab-kitab fikih yang lain disebutkan itu kan rukunnya itu dia tata cara mandi janabah itu 2. Ada dengan dengan sesuai sunnah, dan ada hanya cukup. Dengan cukup itu cukup rukunnya, yang penting dia berniat kemudian mengguyur semua anggota badannya. Kalau kita misalnya rumahnya dekat di pinggir laut atau pinggir sungai, enak. Niat kita mandi wajib, cebur, udah sekali terjun selesai. Habis itu bangkit ke atas. Tetapi kalau dulu di kampung ana ditakut-takuti, kalau mandi janabah di sungai, maka air itu nggak boleh gelombangnya sampai ke ujung katanya. Kita sini nyelam gitu kan, nggak boleh airnya itu sampai ke pinggir katanya. Ditakut-takuti entah apa-apalah. Nah, sedangkan untuk niat dalam mandi wajib itu tak ada lafaz, sama dengan seperti solat, wudu. Yang penting dia niatnya itu di dalam hati. Bismillah, tapi nggak ada riwayat juga Bismillah. Nggak ada juga sih. Nggak ada Bismillah. Nah, mungkin di dalam kitab-kitab yang lain ada lapasnya, maksudnya seperti inilah lapasnya kalau ingin berniat. Itu maknanya sebenarnya. Artinya contoh niatnya seperti ini, lapasnya. Contoh lapasnya seperti ini. Dan lakukanlah di dalam hati, gitu maksudnya. Tapi ada juga mungkin mengatakan dilapaskan dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Inilah hadis-hadis yang berkenaan dengan mandi dan hukum-hukum junub. Ternyata mudah untuk mandi junub. Enggak pala susah kali. Tapi yang penting intinya adalah niat. Tapi kalau kita lupa niatnya, ya udah. Ya batal lah.
nggak ada yang sah lagi. Nah, itu yang berarti itu niatnya itu niat. Kalau niatnya tinggal, selamat tinggal lah kita. Itu dia niat ini yang utama. Nah, untuk bab mandi dan hukum janabah ada yang mau ditanyakan Pak sebelum masuk bab yang lain ini? Kadang-kadang kita ragu, tapi ragunya setelah beberapa jam kemudian gitu ya. Contoh mau sholat zuhur, sholat zuhur kita harus mandi wajibnya. Setelah sholat zuhur baru kita ingat tadi itu udah niat dalam hati untuk sholat mandi wajib atau belum gitu Ustaz. Nah, memang yang terbaiknya kan kita ulang mandinya ya kan. Karena kan tadi ragu-ragu, kita belum yakin bahwasanya tadi udah mandi wajib atau belum ya kan. Nah, masalah sholatnya tadi yang sudah terlewat, apakah kita harus mengulang juga sholatnya? Gara-gara Tadi kita nggak yakin, lupa. Tadi saya udah lihat belum dari dalam hati mandi wajibnya gitu. Ragu-ragu kita. Tapi itu terjadi setelah 1 jam 2 jam kemudian. Jadi asalnya seperti ini. Ada sebuah kaedah usul fikih mengatakan sebuah kaedah fikih mengatakan al yakinu la yazulu bisyak. Keyakinan itu tidak bisa hilang ataupun tidak bisa kalah dengan keraguan. Misalnya ketika kita mandi dan kita harus memahami makna an-niyah. Para ulama mengatakan niyah itu maknanya al-qasdu, al-azamu, yaitu tujuan ataupun bisikan dalam hati, keinginan. Maka misalnya kita ini lagi janabah, kemudian gerak-gerik kita memang mau mandi gitu, pasti mandi janabah. Nah, kita pun ngambil sabun, kemudian ngambil handuk, ngambil odol giginya, berangkatlah kita ke kamar mandi. Nah, udah habis itu kita mandi. Itu disebut juga, para ulama mengatakan itulah dia niatnya. Tapi kalau untuk memang lebih jelasnya, ya kita wudu dengan, jadi gerakan-gerakan menuju itu sudah dikatakan niat. Tapi banyak orang mengatakan kadang lupa gini, kadang lupa itu, tapi gerakannya kan nggak lupa gitu maksudnya. Nah, memang kadang ada orang itu dia kadang lupa dia maksudnya itu, hatinya itu memang setelah udah kamar mandi dia bengong gitu. Ini agak bengong dia kadang. Tapi ternyata awal dia mau ke kamar mandi itu memang mau mandi wajib. Nah, kemudian ya udah mandi saja gitu. Nah, itu biasanya seperti itu dia. Maka langkah awal itulah yang disebut dengan an-niyah itu dia. Nah, makanya para sebahagian mengatakan bahwa ya makanya harus dilapaskan niat supaya jangan ragu-ragu kata dia. Ya kadang pun kita melapaskan juga niat, bahasanya hati itu pun tak kemana juga nya, bingung-bingung juga. Jadi was-was itu tak bisa dengan bahasanya dihilangkan dengan ini dengan itu dan sebagainya. Karena dia adalah keyakinan. Maka yang penting ketika kita janabah, kemudian kita masuk kamar mandi, kemudian mandi. Setelah itu kita sholat. Kemudian setelah sholat kita pun bingung, tadi betul nggak ana mandi wajib atau tidak? Maka pada dasarnya kita itu sudah mandi wajib, karena dia asalnya itulah dia kaedah itu al yakinu la yazulu bisyak. Karena awalnya kita udah yakin melakukan mandi wajib, kemudian sholat, setelah itu kayaknya belum, maka keyakinan itulah dia. Karena asalnya sudah kita bersih, asalnya udah bersih. Kemudian datang keraguan, dan keraguan itu tidak bisa menodai dari keyakinan kita. Dah seperti itulah dianya. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu dia. Tidak perlu diulang dia. Karena itu kan waswas syaitan. Tapi banyak tadi yang kita kerjakan waktu mandi tadi kan udah lupa semua kan? Iya. Atau udah selesai aja kan? Sering itu kita kan kayak autopilot. Nah, itu memang was-was dari syaitan kan. Baru ada juga kadang amalan juga, kadang ada ana lihat waktu mondok ada juga amalan-amalan tahapa gitu. Wuduknya diulang-ulang. Diulang-ulang apa ya? Diulang-ulang. Entah di mana, belum masuk makrifat tahapa katanya bahasanya. Jadi susah, diulang-ulang.
Jadi bingung juga kita, di situ dia lama jadi setengah jam. Untuk satu wudhu aja diulang-ulang. Nanti keluar dia dari kamar mandi agak ragu, dia ulangi lagi masuk, ulangi lagi wudhu dia. Seperti itu dia. Sempat di Batam habis air. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain, Bang? Apakah sama mandi janabah dan mandi Jumat? Nah, untuk mandi Jumat dan mandi janabah itu sama. Hadis-hadis yang berkaitan dengan hal tersebut sudah lalu. Di antaranya di sini sebutkan hadis yang ke-103. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha qalat, ia mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghtasilu min arba. Kebiasaan Rasul itu mandi pada 4 keadaan. Rasulullah itu mandi, biasanya mau mandi itu pada 4 keadaan. Pertama, minal janabah, ketika ia junub maka akan mandi. Wa yaumal jum'ah, dan mandi Jum'ah. Wa minal hijamah, dan ketika selesai berbekam. Wa min ghuslil mayyit, dan setelah memandikan mayat. Nah, di dalam hadis ini disebutkan bahwa fa ammal janabah falujub zahir, maka ketika ingin mandi janabah itu adalah wajib. Wa amma ghusl jum'ah fa fihi wujubihi khilaf. Dan adapun kalau mandi hari Jumat, ada yang mengatakan dia seperti mandi janabah dan hukumnya wajib, ada mengatakan sunnah. Wal jumhur ala annahu sunnah muakkadah, sedangkan jumhur mengatakan dia adalah sunnah muakkadah, yang penting dia mandi. Ada yang mengatakan mandi di hari Jumat itu adalah mandi janabah, karena di hadis yang lain disebutkan bahwa haqqun alal muslim ayyaghtasila kulla ayyamin yaum. Hak seorang muslim itu mandi pada setiap minggu itu sekali. Artinya wajib bagi seorang muslim itu kalau mandi itu seminggu sekali. Ayyaghtasila ra'sahu wa banahu kullah, dan ia harus mengguyur, mencuci semua kepalanya dan semua badannya. Jadi haknya itu seminggu sekali kita itu disuruh mandinya wajib. Nah, disinilah dia maka disebutkan lebih baik seminggu sekali. Misalnya kita mau mandi seminggu sekali, maka biasakanlah di hari Jumat, dan itu pun harus mandinya mandi junub. Agar nanti mungkin 1 atau 6 hari belakangan ini kita ternyata junub, enggak tahulah kita, entah karena mimpi dan sebagainya, kita pun tak ingat, maka di hari Jumat itulah kita bersih. Maknanya adalah anjuran seminggu sekali kita harus bersih. Seminggu sekali kita harus lepas dari hadas besar. Dengan cara itulah mandi Jumat. Itu wallahu a'lam bishawab. Itulah pandangan para ulama tentang hal tersebut. Kemarin udah selesai, cuma karena nggak nyambung kemarin kan, hadis-hadisnya udah lewat. Baru lanjut ini pula. Kemarin terputus dia. Hadis-hadis tentang mandi dan hukum-hukum junub itu. Oke? Atau kita tutup, Pak? Udah 8:30 ya? Ada juga panjang juga nih. Atau kita lanjut sedikit, babut tayammum, bab tayammum. Hadis yang ke-117, an Jabir radhiyallahu anhu, dari Jabir radhiyallahu anhu, annan Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli. Kata Rasul, aku diberi oleh Allah 5 yang tidak diberi kepada siapapun sebelumku. Nusirtu birru'bi masirata syahr, aku ditolong dengan rasa takut dari jarak perjalanan 1 bulan. Maksudnya ketika Rasul itu berjalan bersafar jaraknya 1 bulan,
Rasulullah itu tak pernah takut. Wa ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahuran fa ayyuma rajulin adrakathu shalah falyusalli. Kemudian dijadikan bagiku semua bumi itu, semua tanah itu sebagai masjid. Dimanapun kita berada itu adalah masjid. Wa tahuran, dan tempatnya suci. Fa ayyuma rajulin, siapa saja orang adrakathus shalah, orang tersebut mendapatkan waktu solat, falyusalli, hendaklah ia solat. Wa dzakara al hadis, dan menyebutkan hadis tersebut. Ini adalah menunjukkan bahwa tayammum itu dengan menggunakan tanah, dan tanah itu adalah benda untuk mensucikan seseorang. Jadi alat untuk mensucikan seseorang dua, air dan tanah ataupun debu. Ini harus kita pahami. Jangan nanti mengatakan bahwa tanah itu, lumpur itu najis. Lumpur kadang kan kalau kita main bola gitu kan, lumpur-lumpur banyak. Kita bilang dia najis. Enggak, lumpur itu dia suci. Dia bahkan mensucikan kita jadinya. Main mandi lumpur, mana tahu anak-anak kita kan main lumpur. Hadis selanjutnya, hadis yang ke-118, wa fi hadis Hudzaifah radhiyallahu anhu inda Muslim. Dan di dalam hadis Hudzaifah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, wa ju'ilat turbatuha lana tahuran idza lam najid alma. Dan dijadikan tanah itu bagi kami alat bersuci apabila kami tidak mendapatkan air. Inilah yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis selanjutnya, hadis ke-119, wa an Ali inda Ahmad, dan dari Ali yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, wa ju'ilat turab li tahuran, dan dijadikan tanah untukku sebagai tahuran, alat bersuci. Jadi tanah itu memang alat untuk bersuci. Dijelaskan at-tayammumu fil lughah, tayammum itu secara bahasa artinya adalah al-qasdu, tujuan. Wa fi syara', dan secara istilah syariat, mashul wajhi wal yadaini bi syai'in minas sa'id, mengusap wajah dan kedua tangan dengan tanah. Wal aslu fihi qauluhu ta'ala, dan dasarnya adalah firman Allah Ta'ala, wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaid aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Dan jika kalian itu sakit atau sedang bersafar, atau salah seorang dari kalian datang dari tempat kamar mandi, ataupun kalian sedang bersentuhan ataupun melakukan hubungan dengan wanita, dengan istri-istri kalian, falam tajidu ma, kemudian kalian pun tak mendapatkan air ketika ingin mandi, fatayammamu sa'idan thayyiba, maka bertayamumlah dengan sa'id, dengan tanah thayyiba yang bagus, yang baik. Famsahu biwujuhikum wa aydiyakum minhu, kemudian usaplah wajah kalian dan kedua tangan kalian. Wal haditsu dalilun ala anna turaba yarfa'ul hadas kalma. Hadis tadi adalah dalil bahwa turab, tanah itu bisa membersihkan, bisa mengangkat hadas seperti juga air. Wa ala jawazi tayammum bi jami'i ajza'il ardi, dan bolehnya bertayammum dengan semua bagian bumi. Boleh. Tanah itu apakah dia tanah liat, apakah dia tanah lumpur, apakah dia tanahnya keras, apakah dia batu bata, maka boleh semua bagian bumi itu. Yang penting itulah dia. Liqaulihi, dengan perkataan Rasul, wa ju'ilat lil ard masjidan wa tahuran fa ayyuma rajulin atrakathu shalah falyusalli, dijadikan untuk ke semua bumi itu sebagai masjid, tempat solat, dan suci pula, alat untuk bersuci.
maka apabila seorang laki-laki dimanapun ia mendapatkan tanah tersebut ataupun datang waktu solat, maka solatlah ia. Wa fi riwayah Abi Umamah, dan dalam riwayat Abi Umamah, fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu shalah falam yajid ma'un wajadal arda tahuran wa masjida. Di dalam riwayat Abi Umamah disebutkan seseorang atau orang-orang dari umatku, kata Rasul, apabila mendapatkan waktu solat dan ternyata tidak ada air, namun ia mendapatkan tanah, maka tanah itu tahuran, alat bersucinya, wa masjidan, dan tempat ia untuk solat ataupun masjid. Wa fi lafzin, dan dalam riwayat yang lain, di lafaz yang lain, fa indahu tahuruhu wa masjiduhu, dan maka di sisinya itu artinya ia bumi menjadi suci dan masjidnya. Qauluhu wa fi hadis Hudzaifah, dan perkataan Rasul dalam hadis Hudzaifah, wa ju'ilat turbatuha lana tahuran idza lam najid al-ma'a, dan dijadikan tanah itu untuk kita alat bersuci apabila kita tidak mendapatkan air. Wa fi hadis Ali, dan dalam hadis Ali, wa ju'ilat turab li tahuran, dan tanah itu, debu itu dijadikan untukku alat bersuci. Qala fi Subulus Salam, dan dikatakan dalam kitab Subulus Salam, yaitu As-Sun'ani, hadza dalilun man qala annahu la yujzi illa turab. Ini adalah dalil bahwa ada orang yang berpendapat bahwa tayammum hanya dengan tanah saja. Wa qad ujiba bi anna tansis ala ba'di afrad al-am la yakunu mukhassasan ma'a annahu minal amal bimafhumil laqab. Dan sungguh telah dijawab bahwa bersandar pada sebahagian lafaz umum tidaklah menjadikan ia khusus sekalipun mengamalkannya mafhum laqab. Wala yaquluhu jumhur a'immatul usul intaha, dan tidak pernah dikatakan oleh imam-imam di dalam dasar hal tersebut intaha, habis pembicaraannya. Ada yang mengatakan bahwa tayammum hanya dengan tanah, maksudnya tanah, debu nggak boleh, lumpur nggak boleh, dan yang sejenisnya. Namun ternyata perkataan itu, kata As-Sun'ani dalam kitab Subulus Salamnya, bahwa sudah dijawab bahwa ketika kita bersandar pada sebahagian lafaz umum, tidak bisa kita jadikan lafaz umum itu menjadi khusus. Nah, seperti itulah dia. Misalnya keumumannya bahwa di awal tadi Rasulullah mengatakan waju'ilat li al-ardu, dijadikan al-ardu, dijadikan tanah untuk alat daripada bersuci. Nah, ternyata di hadis-hadis yang lain diterangkan lagi ada namanya turab, ada sa'id, dan yang lain sebagainya. Disinilah perbedaan pendapat sebahagian ulama. Ada yang mengatakan tayammum hanya dengan tanah, tak boleh entah dengan debu atau dengan lumpur atau dengan pasir dan yang lain yang mirip-mirip. Tapi ternyata dibantah bahwa perkataan tersebut tak pernah dikatakan jumhur a'immatul usul, tak pernah dikatakan oleh mayoritas ulama-ulama usul-usul fikih. Wa tamamul hadis, sekalipun lengkap hadisnya, wa uhillat li al-ghanaim wa lam tahillu li ahadi qabli wa utitu asy-syafa'ah wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassa wa bu'istu ila an-nasi kaffah. Kemudian lanjutan hadis tadi yang Rasulullah disebutkan bahwa mendapatkan 4 perkara, yang 4 perkara itu tidak pernah diberikan kepada nabi-nabi sebelum Rasul, dihalalkan untukku ghanimah. Yang kedua, yang pertama, bumi itu dijadikan alat bersuci untuk Rasul, bumi ataupun tanah. Kemudian yang kedua yang diberikan kepada Rasul dijadikan ghanimah, boleh mengambil harta ghanimah. Walam tahillu li ahadi qabli, dan tidak halal bagi
orang-orang sebelumku, kata Rasul. Wa u'titu syafa'ah, kemudian yang ketiga, aku diberi syafaat, bisa aku memberikan pertolongan kepada orang lain. Wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumi khassah, kemudian yang keempat, nabi-nabi sebelumku itu diutus hanya kepada kaumnya saja. Wa bu'istu ilan nasi kaffah, sedangkan aku diutus untuk seluruh umat. Wallahu a'lam bissawab. Inilah sedikit bercerita tentang babut tayammum. Insyaallah kita akan melanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Intinya bahwa ketika kita tidak mendapatkan air untuk bersuci, ada jalan keluar dengan menggunakan tanah dan jenis-jenisnya. Baik itu mereka katakan lumpur, tanah liat, tanah bakaran, pasir, apalagi yang semisalnya. Wallahu a'lam bishawab. Pasir dari tanah, Pak, enggak? Pasir. Mana itu? Nah. Itu seseorang hadas besar, gimana cara bersuci? Seandainya dia tidak menggunakan air. Nah, dia bertayamum seperti tayamumnya sholat. Iya. Iya, memang seperti itu. Makanya hadis-hadis sebelumnya disebutkan bahwa, ataupun nanti mungkin disebutkan bahwa ada sebahagian sahabat itu ketika ia bertayamum, tak tahu dia ketika ia berhadas, tak tahu dia cara bertayamum, maka dia guling-guling di atas tanah. Maksudnya ketika dia dapat air nanti apa dia wajib mandi atau? Oh, untuk itunya. Yang penting kan gunanya dia kan berhadas. Dia mau melaksanakan sholat. Nah, nggak ada air, ya udah dia bertayamum. Tayamum dia untuk sholatnya, tayamum dia itu untuk wuduknya untuk sholat. Setelah itu ya udah, kemudian berjalan lagi dapat air, kemudian dia mandi dan tidak mengulangi sholatnya. Berarti mandinya tidak wajib? Ya, iyalah wajib mandinya. Nggak mungkin dia berhadas saja gitu, Pak. Kan tujuan kenapa dia menghilangkan hadas besar, kan tujuannya supaya nanti beribadah bisa. Contohnya sholat. Sholat itu ketika kita ingin laksanakan kan harus suci dari hadas besar dan hadas kecil. Kalau kita mau berhadas saja, nggak bisa kita sholat. Nah, itu maksudnya. Berarti walaupun dia berhadas besar, tayamum aja walaupun dia tidak menemukan air untuk mandi. Berarti dia tayamum itu sudah sah. Iya, sah sholatnya. Itu Kedepannya tetap harus mandi. ya, kedepannya kalau dia jumpa, ataupun misalnya dia 1 bulan di tempat ini, 1 bulan nggak jumpa air, ya udah dia tayamum aja semuanya. Walaupun dia bau busuk, dia tayamum, tapi dia suci. Nah, kemudian datang pertolongan, ada helikopter datang, menolong. Nah, kemudian datanglah dia ke kota, dapat air, mandi dia. Itu hukumnya mandi wajib. Ya sama juga tayamum itu tayamum wajib juga. Iya, tayamumnya tayamum wajib. Itu nanti bab tayamumnya dia. Nah, di sini kadang banyak orang nggak mengetahui hal tersebut. Nah, ini hadas besarnya karena jima atau karena buang air besar? Kalau buang air besar itu bukan hadas besar. Itu hadas kecil tapi buang air besar. Itu dia, jangan. Tayamum. Ya wudu, ketika kita mau sholat, mau wudu, nggak ada air, tayamum. Kemudian kita berhadas besar, nggak ada air, kita tayamum sama. Kan ini Ustaz ada kan dalil ini ketika Amr bin As. Amr bin As kan baru masuk Islam. Kemudian Rasulullah mengutus dia sebagai pemimpin perang. Ketika itu Amr bin As ini kan tidak duduk, tapi tidak mendapatkan air. Karena Amr bin As mengatakan dia berguling. Ya, berguling tangan. Ya, nanti ada konteks hadisnya, ada nanti disebutkan. Nah. Nah, nanti kita lanjut
Kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.